Pemirsa, isu poros ketiga di Bursa Pilkada Jakarta mencuat lewat pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang ingin mendorong kader sendiri di Pilgub Jakarta. PKB pun meresponnya dengan membuka peluang untuk membentuk koalisi bersama PDI Perjuangan sebagai respon atas manuver PKS yang dianggap potong kompas. Akankah poros ketiga terbentuk di Pilgub Jakarta? Siapa pula calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mereka usung? Sudah bergabung bersama kami ada politikus PDI Perjuangan Mas Arya Bima dan juga pengamat politik dari LSI Deni JA Mas Ardian Sopa. Kita langsung ke Mas Arya Bima untuk Pilgub Jakarta. Mas Arya Bima, sebenarnya poros ketiga ini apakah bakal terwujud atau melempem di tengah jalan, Mas Arya Bima? Ya, terima kasih mengenai kerjasama mengusung bakal calon gubernur DKI Jakarta. Kita tidak hanya bicara soal kalkulasi-kalkulasi untuk mendapatkan threshold 20%, tapi yang lebih penting kita bicarakan adalah hal-hal yang menyangkut kota Jakarta sendiri. Ya. 8,2 juta pemilih nanti akan menggunakan hak pilih dalam Pilkada DKI Jakarta. Maksud saya begini, Mas Andrew, jangan sampai berbicara soal DKI Jakarta ini kita hanya terlalu banyak bicara partai politik dan orang yang kita usung. Sementara persoalan rakyat Jakarta sendiri yang sudah 4 kali mengadakan pemilihan gubernur secara langsung ini tidak terpecahkan. Yang kita bicarakan dengan partai-partai pengusung yang akan kita ajak bersama-sama dengan PDI Perjuangan ada lebih bagaimana informasi yang ada Jakarta itu supaya clear dan bulat. Dari informasi itulah akan nampak berbagai persoalan. Dari yang paling mendasar sampai yang tidak mendasar. Dari persoalan perumahan, dari persoalan banjir, dari persoalan marginalisasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang perlu sangat penting tentang berbagai akses tentang kesejahteraan itu sendiri. Dari situlah akan muncul kriteria. Dari kriteria itu akan muncul sosok figur yang representatif untuk kita usung bersama-sama dengan partai politik. Jadi kita tidak mengusung orang, tapi mengusung ide, pikiran, gagasan. Dan siapa yang tepat untuk mengusung itulah saat ini terjadi komunikasi yang intensif dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya kira itu. Oke, baik, kita ke Mas Ardian dulu. Mas Ardian, yang disampaikan oleh teman-teman PDI Perjuangan soal potensi pembentukan poros ketiga ini apakah memang bisa terrealisasi atau sebetulnya ini memang strategi politik dari teman-teman PDI Perjuangan untuk mengunci dalam tanda kutip ya Anies Baswedan dan juga PKS serta partai politik yang lain? Ya, pertama memang harus dipahami bahwa Jakarta tetap menjadi daerah yang strategis. Sehingga dalam konteks itu, berbagai partai politik, termasuk PDIP, PKB, dan juga yang lain-lain, tentu juga berharap bahwa itu bisa menang. Dan dalam konteks menang ini, tentu bukan hanya daripada pengukuhan kader yang tepat, tetapi juga ada isu-isu baru yang nanti juga bisa dilemparkan. Nah, menarik ketika misalnya kita tadi mengutip daripada Pak Bima ya, Mas Bima ya, beliau menyampaikan bahwa memang sekarang ini lagi masa menginventarisir kira-kira permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga nanti calon yang dimunculkan itu memang menjadi pemecah masalah daripada masalah yang ada di Jakarta. Dan kalau misalnya kita lihat dari terminologi, apa yang dilakukan oleh Mas Bima ini sebenarnya sudah masuk, kalau kita bagi partai politik menjadi 3 bagian, party oriented party misalnya, kemudian ada self oriented party, sama yang ketiga ada marketing oriented party, yang mana kalau yang tadi disampaikan sudah masuk kepada partai yang memang sudah masuk ke market oriented party. Jadi memang pertimbangan masuk niat kandidat itu berdasarkan daripada permasalahan yang ada, dan itu buat saya suatu hal yang positif ya buat perkembangan partai politik yang ada di Indonesia. Nah, tentu dalam konteks itu dengan adanya calon yang sudah muncul misalnya, ini tentu juga membuka peluang calon-calon yang lain untuk juga sudah muncul. Sehingga dalam konteks yang ada sekarang ini, ketika misalnya PKS dengan Pak Aniesnya, dengan Pak Saiful Iman sudah muncul, tentu juga ini membuka peluang untuk yang lain untuk juga muncul. Nah, dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh PKS dengan Pak Anies dan Saiful Iman sebenarnya juga menutup pintu lain untuk bisa masuk ke koalisi yang ada. Karena memang dengan adanya 2 kandidat pasangan, ini tentu juga menutup peluang kontestasi yang lain. Sehingga dalam itu, tentu daripada partai-partai yang lain termasuk PDIP juga harus berpikir untuk bisa memunculkan calon yang lain. Sehingga munculnya calon alternatif daripada yang ada, tentu ini semakin terbuka lebar.
Dan ini tentu akan juga lebih banyak digarap dibandingkan dengan dia memasuki kandidat yang sudah ada. Apalagi kalau misalnya kita lihat daripada statement-statement yang berkembang, baik dari Pak Hasto, Mas Bima juga barusan tadi, ini kan terlihat bahwa memang melihat bahwa Jakarta ini berapa kali periode belum bisa menyelesaikan masalah yang ada, termasuk juga berarti yang kemarin, yang sebelumnya misalnya Pak Hasto ada di sana, juga belum bisa menyelesaikan masalah yang ada, sehingga memang munculnya kader baru atau calon yang dimunculkan oleh PDIP itu juga akan semakin mendekati kebenaran kalau saya melihat. Mas Arya Bima, terutama Mas juga Ardian Sopa ditahan dulu. Sebenarnya Mas Ardian Sopa. Ini kan PDIP seringkali majukan kadernya ya, dan itu memang hal yang Mas Ardian Sopa ditahan dulu, Mas Ardian Sopa. Tadi sebenarnya ada yang terputus dari Mas Arya Bima di ujung kalimatnya yang memberikan sinyal sepertinya PDIP saat ini sedang melakukan penjajakan dengan PKB. Ini artinya sudah klop PDIP dan juga PKB bersama untuk Pilgub Jakarta. Mas Arya Bima. Tentang penjajakan saat ini memang kita dengan PKB ada penjajakan, tapi sekali lagi kami juga mengapresiasi pada PKS yang telah memastikan untuk mendukung Mas Anies, dan kita pun juga melakukan komunikasi juga dengan PKS dan juga beberapa tim Mas Anies ada komunikasi. Jadi intinya begini, kita PDI Perjuangan mengajak seluruh partai politik, terutama jajaran pengurus yang sampai di tingkat bawah itu untuk bicara rakyat masyarakat DKI dulu ya. Untuk orang itu sebagai akibat dari kriteria tadi. Ya. Jangan sampai komunikasi politik ini menjadi sesuatu yang sangat berbau hanya kepentingan elit, sementara persoalan-persoalan rakyat marhaen duafa wong cilik ini betul-betul menjadi sesuatu yang penting untuk terkait dengan kesejahteraan. Untuk kalangan menengah memang keinginan untuk tidak ada banjir dan juga kenyamanan hidup di Jakarta. Mas Arya. Tapi intinya kami membuka diri kepada seluruh partai politik untuk bersama-sama merumuskan persoalan dan kriteria seperti apa. Mas Arya. Bahwa nanti mengerucutnya akhirnya kita sepakat untuk kerjasama, saya kira sebagai akibat. Kan ini kan komunikasi politik masih terus dijalin, tapi belum terjawab tadi. Artinya apakah PDI Perjuangan membuka peluang besar untuk kemudian membentuk poros baru, poros ketiga, atau komunikasi politik yang terjalin ini ya komunikasi antar partai politik koalisi yang sudah ada selama ini? Belum dijawab soalnya tadi. Akan bisa ada poros ketiga, tapi kita juga saat ini komunikasi dengan beberapa kawan-kawan PKS pun tetap masih kita lakukan, dengan kawan-kawan Golkar dan Gerindra juga terus kita lakukan untuk berbicara siapa kandidat yang paling pas untuk kita usung secara bersama-sama. Prinsipnya kita menghargai berbagai politik ini untuk melakukan komunikasi politik untuk mengusung kandidat-kandidat yang ada. Mas Ardian Sopa, kalau PDIP masih mengklaim bahwa menguraikan masalah yang ada di Jakarta, tapi kalau kita sebut nama siapa yang paling solutif, kandidat yang potensial dari PDI Perjuangan dan juga nanti mungkin PKB atau partai lainnya, Mas Ardian Sopa? Iya, pertama memang PDIP ini partai yang gak kekurangan kader ya, dan memang juga di Jakarta pernah menjadi laboratorium buat PDIP, di mana beliau misalnya memajukan Pak Ahok juga, mantan bupati waktu itu di Belitung Timur misalnya kan, kemudian juga Pak yang selanjutnya juga. Dan memang kalau dilihat yang ada sekarang juga ada nama-nama misalnya Abdullah Azwar Anas yang sekarang juga jadi menteri misalnya ya, mantan bupati Banyuwangi 2 periode berhasil, kemudian juga berkarir di nasional, itu juga bisa menjadi pertimbangan daripada PDIP. Kemudian juga ada nama misalnya Bu Risma juga sebagai menteri sekarang, mantan wali kota Surabaya 2 periode. Yang mana penting untuk warga Jakarta dia juga melihat track record daripada kandidat yang diusung oleh nantinya. Jadi ketika ada track record yang kuat tentu juga akan lebih memudahkan nantinya ketika berhasil, ketika ingin meyakinkan bahwa memang dia sudah berhasil di daerahnya masing-masing. Tinggal memang kalau saya lihat Jakarta ini bukan hanya perlu daripada track record yang ada, tetapi gagasan-gagasan orisinil, gagasan-gagasan genuine yang nanti dimunculkan oleh kandidat-kandidat ini sehingga memang bisa meraih hati maupun juga pikiran masyarakat Mas yang Ardian, ada. Ya, artinya potensi untuk pembentukan poros ketiga ini cukup besar. Nanti kita lihat potensinya seperti apa dan koalisinya bagaimana. Terima kasih banyak Mas Ardian dan juga Mas Arya Bima atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.